Jadi berzikir tuh dengan kenal siapa yang kita zikirkan. Jangan cuma ngejar angka. Yang ngejar angka ya kayak orang sekarang lah, kerja banyak gaji dikit gitu. Inilah perbedaan abid dengan arif. Ya. Abid beramal dengan fisik, banyak kuantitas, lemah kualitas. Kalau arif, orang yang kenal Allah, dia beramal dengan kualitasnya. Sedikit zikirnya sama dengan sebanyak orang zikir di sana. Sedekahnya badan, sholat duha. Sedekahnya harta, berbagi. Sedekahnya ilmu, mengajar. Doa, maka wassalatu nur bisa juga diartikan doa itu cahaya. Sinarnya dari sabar. Maka orang yang kuat sabarnya, itu dirinya bersinar. Sinar inilah yang permanen, kalau dilihat di langit kelihatan berpijar. Itu darah itu ada beberapa lapisan alam di dalamnya. Banyak sekali. Dan itu maka kita katakan subhanallah. Nah, ungkapan yang begini, kalau kita membaca subhanallah, maha hebat engkau ya Allah, terima kasih ya Allah, tamla'an, akan memenuhi timbangan amal. Amal apa yang dapat memenuhi mizan? Bukan amalan fisik, tapi amalan, kalau ungkapan terima kasih, mengagumi, itu amalan apa? Itu yang berterima kasih lisan atau kolbu? Kolbu. Jadi subhanallah itu ungkapan kolbu saat mengagumi Allah. Alhamdulillah itu ungkapan kolbu saat berterima kasih kepada Allah. Itu yang bisa memenuhi mizan. Kalau baca 400, 4.000, 10.000 itu gak penuh-penuh deh. Tapi sekali kita mengatakan maha hebat engkau ya Allah, langsung penuh. Itulah kenapa kemudian zikir itu diulang-ulang. Siapa tahu di angka kesekian rasa itu muncul. Itu rahasianya. Ya. Nanti kita lihat aja kalau kita masuk ke padang mahsyar, ada pengadilan, ya, mizan di situ. Nanti kita lihat orang yang banyak kuantitas zikirnya gak penuh-penuh, tapi yang berzikir dengan ma'rifatnya, nah itulah ma'rifat subhanallah. Jadi berzikir itu dengan kenal siapa yang kita zikirkan. Jangan cuma ngejar angka. Yang ngejar angka ya kayak orang sekarang lah, kerja banyak gaji dikit gitu. Paham maksudnya? Pilih mana? Kerja dikit tapi dengan kecerdasan otak, duitnya banyak. Kan banyak orang begitu sekarang. Ya. Inilah perbedaan abid dengan arif. Ya. Abid beramal dengan fisik, banyak kuantitas, lemah kualitas. Kalau arif, orang yang kenal Allah, dia beramal dengan kualitasnya. Sedikit zikirnya sama dengan sebanyak orang zikir di sana. Inilah zikir yang diajarkan Nabi kepada Juwairiyah dan Sofiyah. Jadi Nabi ketika berangkat subuh, itu mereka masih zikir. Biji tasbihnya ada 4.000. Cuma dulu belum diikat. Ikatan itu baru di zaman Abu Hurairah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 4.000. Dan itu sudah bolak-balik. Anggap saja sekali khatam. Nabi baru pulang di waktu duha. Nabi biasa sarapannya waktu duha. Tapi sarapannya bukan uduk ya. Pulang Rasulullah SAW lihat Juwairiyah, maukah engkau aku ajarkan zikir yang lebih afdol dari itu? Ini orang salah faham. Ada kelompok yang anti mazhab, anti kaifiat zikir, lalu mengatakan ini dalil bahwa menghitung zikir adalah bid'ah. Loh, apakah Nabi memdiamkan bid'ah?
Seandainya bid'ah, tentu Nabi sudah mengingkarinya semenjak sebelum berangkat ke masjid. Menghitung. Enggak. Ini bab yang disebut kurikulum berzikir. Bahwa ada orang kalau zikir pertama harus ngitung dulu, kuantitas dulu. Setelah kuantitas dikejar, maka Nabi naikkan makomnya. Kurikulum berikutnya, zikir kualitas. Satu zikir sama dengan sejumlah tasbih. Tasbihnya berapa tadi? 4.000. Kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan zikir jika engkau baca sekali sama dengan sebanyak yang engkau baca tadi? Ya, Juwairiyah senang. Tapi Juwairiyah sudah mengalami zikir yang 4.000, sehingga dia tahu rasanya mana yang enak. Di saat itulah Nabi mengatakan, bacalah subhanallah bihamdihi adalah khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibolak-balik gitu ya. Subhanallah bihamdihi adalah khalqihi wa zinata arsyihi. Ada riwayat lain, subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Intinya, maha suci Allah sesuka-sukamu ya Allah. Maha hebat engkau sebagaimana engkau hebat ya Allah, bukan sebagaimana aku yang mengatakannya. Engkau hebat bukan karena aku memuji, engkau suci bukan karena aku yang mensucikan, tapi sesuka-sukamu ya Allah. Jadi menyerahkan maknanya kepada Allah. Sekali baca itu sama dengan 4.000. Ada nggak yang mau begitu? Ya. Jadi antum nih baca zikir yang tadi, cuma rasanya nggak muncul. Sama aja. Sama dengan zikir satu kali. Nah, ini yang dilupakan oleh orang-orang awam sekarang yang pemburu pahala. Ya, banyak kan pemburu pahala. Wah, ini sama dengan 4.000 nih, dibaca sekali aja. Tapi dia tidak paham apa maksudnya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maha hebat Allah sebanyak makhluknya. Wa zinata arsy, seberat arasnya. Apalagi Pak Haji? Seberat ada khalqihi wa zinata arsy, wa ridha nafsi, seridho-ridho Allah, sesuka-suka Allah. Wa midada kalimati, sebanyak bilangan kalimahnya. Ada yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu? Gak usah jauh-jauh, di badan kita ada berapa makhluk? Berapa sel di tubuh? Gak ada yang tahu kan? Sampai hari ini ahli biologi, ahli kimia gak ada yang tahu. Mereka cuma memperkirakan sekian miliar. Gak ada yang tahu angka pastinya. Lalu kita ngomong, maha hebat engkau ya Allah, sebanyak bilangan sel yang ada di tubuhku. Wah, itu semua selnya langsung hidup itu Pak. Dalam zikir tariqah disebut namanya kullu jasad. Zikir semua bagian tubuh. Tubuh kita diajak zikir biar sehat. Apabila ada bagian tubuh ini gak digerakkan, dia akan sakit. Jadi kenapa nih bapak ini suka sakit punggung? Itu darahnya